Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesediaannya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh, sebenarnya saya berangkat dari hanya ingin membuat materi, karena nanti ini akan saya bagikan menjadi dokumentasi di YouTube juga sebagai materi pembelajaran. Jadi untuk kita di pertemuan ketujuh ini adalah tentang bagaimana mengambil gambar di dalam ruangan. Jadi pemotretan indoor, tetapi lebih ke sifatnya yang sebagai dokumentasi, bukan bekerja secara profesional. Karena kalau untuk bekerja secara profesional, itu nanti kita lakukan di fotografi ekspresi. Di situ kita akan melakukan pengambilan gambar di dalam studio, indoor juga. Tetapi untuk materi pada pertemuan hari ini, di pertemuan ketujuh, ini berupa bagaimana dokumentasi pengambilan gambar di dalam ruangan, tetapi tidak menggunakan alat profesional. Ya, artinya tidak bekerja secara profesional. Berikut materinya. Ya, untuk materi ini sebenarnya lebih ke curhatan saya pribadi. Jadi dari pengalaman pribadi yang saya tuliskan menjadi materi, lebih ke pengalaman yang saya jadikan materi. Jadi ini bagaimana melakukan dokumentasi foto terkhusus mengambil gambar di dalam ruangan. Makanya dulu KPN itu yang industri. Ya, mohon maaf. Bagaimana? Bagus Ji, kedengaran suaranya? Jelas Ji? Suara saya jelas ya? Dokumentasi foto, bagaimana melakukan pengambilan gambar di dalam ruangan. Nah, jadi untuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aktivitas, entah itu kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai apapun, sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai masyarakat biasa, tentunya membutuhkan dokumentasi sebagai arsip ataupun sebagai momen yang dibagikan kepada teman-teman, sahabat ataupun keluarga melalui grup-grup ya. Karena sekarang perkembangan teknologi yang semakin memudahkan kita untuk melakukan pengambilan gambar secara instan. Nah, di sini sebenarnya ada ungkapan bahwa semua orang saat ini bisa menjadi fotografer, tetapi ada yang membedakan, apa yang membedakan kita dengan fotografer yang sungguhan, artinya mereka yang bekerja secara profesional. Perbedaannya sebenarnya mudah saja, mungkin hasil kurang lebih hampir sama hasilnya, tetapi ketika itu yang dikatakan profesional adalah ketika pekerjaan fotografi itu dilakukan untuk sebagai penghasilan, sebagai cara untuk bertahan hidup, cara untuk mendapatkan uang dari pekerjaan fotografi. Ya, disitulah istilahnya profesional. Mereka akan dibayar sesuai dengan profesinya. Ya, di sini saya memulai dengan pertanyaan, kenapa Anda memotret dokumentasi? Ya, ini untuk lebih ke istilahnya bukan yang profesional. Yang pertama dari pengalaman ya, kita diminta tolong keluarga untuk foto pakai HP-nya. Ini seringkali kita lihat ketika ada acara-acara pernikahan misalnya, meskipun sudah ada fotografernya, tetapi handphone itu tetap dibutuhkan sebagai alat untuk dokumentasi tambahan. Ya, terutama kan karena di HP pribadi itu sudah dengan sendirinya tersimpan foto yang dijepret itu. Kalau untuk komunikasi lebih lanjut antara fotografer dengan tamu undangan yang datang, itu kan mungkin akan lama prosesnya. Nah, ketika kita butuh itu untuk sebagai status kah, sebagai informasi update, apa yang kita sedang lakukan, nah itulah kenapa dibutuhkan foto instan menggunakan handphone. Nah, di situ seringkali kita diminta tolong.
Nah, ini akan bermuara pada kenapa kita perlu mempelajari prinsip-prinsip tentang fotografi. Yang kedua, misalkan begini ya, kita di lingkungan keluarga itu sudah ada yang mengenali kita, mengetahui kita kalau kita berkuliah di kampus seni. Pertama kalau kayak desain, kayak fotografi itu sudah mereka, keluarga kita tahu kalau itu kita pelajari secara mata kuliah. Nah, di situ pasti unsur kepercayaan, kita lebih dipercayakan untuk mengambil gambar keluarga. Nah, jadi mungkin ada tante atau om kita minta tolong untuk meliput. Jadi mereka tidak lagi meminta, ya. Jadi mereka tidak lagi meminta jasa dari fotografer profesional, jadi cukup kita yang mengambilkan gambarnya untuk dokumentasi tersebut. Nah, yang ketiga itu menjadi panitia dokumentasi. Menjadi panitia dokumentasi. Nah, di sini karena mungkin kita dalam pertemanan ataupun di dalam organisasi kita, kita mungkin punya minat yang lebih besar dengan fotografi, suka ambil gambar, ambil foto, ambil video kah. Nah, kita diberi peran sebagai dokumentasi atau humas. Di situ kita akan meliput bagaimana kegiatan yang kita lakukan, baik melalui foto maupun video. Nah, ini sebenarnya alasan-alasan yang sederhana yang kadang menjadi pemicu kenapa kita harus memotret, kenapa kita harus ya karena itu kita diminta tolong, kita dianggap sebagai orang yang lebih mahir dalam fotografi karena berkuliah di kampus seni, di kampus di prodi DKV ya, menjadi panitia dokumentasi ya karena banyaknya jam terbang kita atau kebiasaan kita yang dilihat dari teman-teman kalau kita sering memotret. Nah, ataupun juga kalau sekarang kan mudahnya karena kita sudah punya IG, Instagram gitu ya. Jadi banyak dokumentasi di situ yang orang lihat menjadikan kita punya portofolio kalau hasil-hasil foto kita yang kita hasilkan itu cukup bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah, ini masalah persiapan. Persiapan untuk melakukan dokumentasi itu kalau dari saya pribadi membaginya dalam tiga bagian. Yang pertama itu ada persiapan mental, kemudian persiapan teknis, barulah ke persiapan yang sifatnya estetis. Nah, mental, teknis, dan estetis. Ya, mungkin dari segi ketiga kata ini sudah sederhana, kita sudah paham apa sih sebenarnya kesiapan yang harus kita penuhi sebelum bisa memotret dengan baik. Nah, ketiga ini yang menjadi penting. Nah, di sini saya mengambil contoh dari fotografer Darwis Triadi. Dia pernah punya pengalaman memotret seorang presiden. Meskipun dia seorang fotografer model, fotografer produk ya, tetapi ketika dia berurusan dengan orang nomor satu di Indonesia, nomor satu dan nomor dua ini punya tantangan tersendiri. Ya, makanya saya hubungkan dengan bagaimana secara mental kita mempersiapkan diri secara mental, yaitu membangun rasa percaya diri. Nah ini, ya, tetapi percaya diri itu karena kita punya kemampuan ya, bukan percaya diri tetapi tidak punya kemampuan. Nah itu yang penting sebenarnya karena kita harus punya basic, kita punya dasarnya, punya kemampuan. Nah barulah kita akan punya rasa percaya diri yang tinggi, confident ya. Nah yang menjadi masalah ketika terlalu over PD ya, overconfident dan sehingga itu bisa malah membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang. Nah, membangun rasa percaya diri harus dibangun melalui kemampuan yang kita miliki. Nah, yang penting juga adalah bagaimana melakukan komunikasi kepada klien, bagaimana berbicara dengan baik, sopan, dan membuat klien kita itu nyaman dengan perlakuan kita. Artinya mereka tidak merasa terkekang, ya, merasa terganggu, merasa risih, ya. Mereka anggaplah pemilikan adalah raja. Jadi kita harus memperlakukan dia selayaknya seorang tamu, kita sebagai pelayan dan mereka sebagai customer kita sangat menghargai dan berusaha memahami seperti apa yang mereka
bisa lakukan, kita arahkan seperti itu. Membangun rasa percaya diri ini tentunya tidak secara serta-merta dengan mudahnya langsung kita bisa dengan cepat membangun rasa percaya diri. Tentu dibangun dengan proses ya. Semakin sering kita memiliki jam terbang atau sering kita berkomunikasi kepada orang, sering membuka diri ya, pribadi yang ekstrovert atau pribadi yang suka berbicara, terbiasa berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun bagaimana menghargai meskipun orang yang lebih muda. Nah, di sini yang penting adalah komunikasi itu bagaimana kita sampaikan dengan sesuai dengan tentu kepada orang tua ada kata-kata yang disampaikan Bapak atau mengatakan misalnya ayahanda ya atau kalau misalnya hampir sebaya dan kita kan sering kita dengar ya Kak seperti ini Kak atau bagaimana ya. Ya, itu kata-kata yang bisa membuat orang merasa nyaman. Ya, yang selanjutnya itu mengarahkan orang ya, tadi membangun percaya diri, ya percaya diri artinya bisa memulai percakapan, bagaimana menanggapi atau merespon. Kemudian ini mengarahkan orang, tentu ini berhubungan dengan pada saat kita ingin memotret itu seperti apa pose yang akan kita arahkan kepada model. Atau kalau untuk dokumentasi biasa ya tentu kita mengarahkan ayo senyum dulu, ayo coba geser-geser sedikit. Nah itu cara mengarahkan karena itu akan berhubungan dengan estetis. Jadi secara mental, secara teknis, kemudian secara estetis. Jadi bagian mengarahkan. Nah tentu tantangan dari seorang Darwis Triadi, fotografer profesional yang sudah puluhan tahun berkiprah di fotografi profesional ini juga merasa ada hal yang baru ketika berhadapan dengan presiden. Bagaimana mengarahkan presiden dengan waktu yang terbatas ya, dengan orang super sibuk, banyak sekali kegiatan, dia harus mampu menghasilkan gambar terbaik karena gambar yang dibuat oleh Darwis Triadi ini inilah yang digunakan sebagai foto presiden dan foto wakil presiden yang digunakan di seluruh Indonesia ataupun untuk keperluan antar negara misalnya itu foto ini yang dipakai. Nah, disinilah yang menjadi tantangan. Bukan sih sebenarnya kalau Darwis Triadi sendiri berkata bukan dia punya kebanggaan sendiri ketika diberi kepercayaan bisa memotret presiden dan wakil presiden secara langsung seperti itu di studionya. Saya tidak tahu juga apakah di studionya atau Darwis Triadi membawa peralatan fotografinya ke Istana Negara. Tetapi kesempatan yang seperti ini meskipun kita punya uang yang banyak dan kita menawarkan dengan gratis memotret presiden ya belum tentu kita diterima. Nah, disinilah yang menjadi kebanggaan dari Darwis Triadi memiliki pengalaman memotret kepala negara Indonesia. Selanjutnya, nah di dalam mental ini kita perlu tidak ragu-ragu, yakin gitu ya. Jadi apa yang kita arahkan dan kita harus tegas, tidak boleh bagaimana ya atau begini atau ya kayak memunculkan keraguan. Jadi kita kepada klien itu tidak boleh mengatakan hal atau bagaimana menurutnya. Harus kita yang punya keputusan, kita yang punya ketegasan. Nah, tetapi juga tetap sesuai dengan misalnya fotonya masih kurang, ekspresinya masih kurang, kenapa itu harus diulangi, bagaimana mengarahkan, bagaimana pasti gambar sebelum dan sesudah itu bisa lebih baik. Misalnya ada koreksi, ketika dikoreksi di foto kembali, itu bisa lebih baik lagi hasilnya dari sebelumnya. Nah, di sini mental ini yang penting sekali ya, tidak ragu-ragu. Kalau orang tidak terbiasa berhubungan dengan orang lain, kemudian menggunakan alat lagi untuk membuat karya fotografi, belum artinya kan kadang-kadang chemistry atau kedekatan antara model dengan fotografer itu akan ketika baru pertama kali bertemu belum punya pengalaman sebelumnya itu masih canggung, kadang canggung atau kadang belum mengetahui celahnya di mana untuk berkomunikasi dengan lebih nyaman antar fotografer dengan modelnya. Nah, ini secara mental penting sekali dilakukan untuk menjadi pribadi yang tidak ragu-ragu. Jadi membangun rasa percaya diri, bagaimana mengarahkannya dengan yakin, kemudian tidak ragu-ragu juga. Artinya ketika fotonya masih perlu diulang, ya diulang. Tetapi
tentu dengan alasan-alasan tertentu yang memang logis, ya, yang masuk akal. Ya, itu secara mental. Kemudian selanjutnya secara teknis. Nah, tadi kaitannya dengan permintaan keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita ketika diminta tolongi untuk mengambil gambar, kita harus siap. Jadi saya mengatakan bahwa teman-teman di DKV wajib untuk mengetahui semua jenis kamera yang ada. Ya, semua jenis kamera yang ada. Karena pada prinsipnya fotografi kan menangkap momen, mengambil gambar menggunakan kamera, dan kamera itu bisa bermacam-macam. Apa saja kamera yang ada itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengambil gambar. Kita tidak terpaku pada satu jenis kamera saja, bukan hanya kamera DSLR, ada mirrorless, ada sportcam di situ, ada pun juga kamera handphone. Nah, disinilah sebenarnya masuknya secara estetis, ya. Secara teknis tadi ini menguasai berbagai jenis kamera. Kamera apa yang ada bisa, ya. Karena kalau di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, apapun kadang jenisnya HP-nya berbeda-beda, kameranya pun juga kadang berbeda-beda. Ini sedikit pengalaman ya. Pernah juga sebenarnya saya waktu awal kuliah sekitar tahun 2006, saya awal kuliah itu ada suatu pertemuan reuni keluarga. Orang tua saya punya alumni angkatan 80 tahun di waktu itu. Saya diminta tolong untuk mengambil gambar. Nah, ternyata Om itu mempunyai kamera profesional, ya, mungkin 1D, ya, kamera Canon apa nih, ya, pokoknya kamera profesional, dan harganya saya pikir sangat mahal karena beliau itu berasal dari orang Indonesia yang tinggal di Australia dan memiliki kamera super canggih di waktu itu, ya, dan meminta tolong saya mengambil gambar. Nah, yang saya pikirkan sampai sekarang itu kadang, karena gambarnya waktu itu tidak fokus, ya, karena saya memang belum menguasai menggunakan kamera tersebut, belum pernah memegang kamera tersebut, dan belum mempelajari secara lebih lanjut tentang fotografi di saat itu, masih awal-awal kuliah. Nanti setelah beberapa bulan kemudian, saya sudah melatih diri untuk berkarya fotografi menggunakan berbagai kamera, ya. Karena pengalaman waktu dulu sangat susah memiliki kamera karena terkendala ekonomi. Saya juga hanya diberikan uang pas-pasan dalam sebulan, ya. Jadi tipsnya waktu itu ya lebih sering sih ikut-ikut juga, kadang-kadang ada dokumentasi ataupun meminjam kamera teman, ya. Lewat teman saya banyak belajar bagaimana mengatur kameranya, karena secara pribadi saya tidak memiliki kamera. Nah, waktu itu fotografi menjadi hal yang sangat eksklusif, masih menjadi hal yang mahal, sulit untuk tidak mudah, tidak terjangkau, ya. Beda dengan sekarang karena sudah banyak yang murah juga dengan kualitas yang cukup baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk menguasai berbagai jenis kamera itu kan prinsipnya yang tadi itu, ya, yang itu ada segitiga exposure, ada shutter speed, diafragma, dan ISO, itu saja sih sebenarnya. Tinggal di mana penempatan tombolnya, fiturnya seperti apa, kurang lebih sama, ya. Cuma kalau handphone kan kadang tidak perlu diatur secara manual, meskipun juga ada sebenarnya di handphone itu pengaturan manual exposure. Bisa sendiri kita tentukan berapa ISO-nya, berapa shutter speed-nya di handphone. Nah, tetapi tidak semua juga kamera seri-seri tinggi mungkin yang dilengkapi seperti itu. Nah, di sini pentingnya bagaimana cara mendokumentasikan foto di dalam ruangan itu dengan menguasai berbagai kamera, karena di dalam ruangan sebenarnya cenderung lebih low light, lebih kekurangan cahaya. Nah, disitulah kita perlu menguasai bagaimana memposisikan diri dengan pencahayaan yang ada. Nah, ini sebenarnya di kamera itu kan ada berbagai macam mode, ya. Sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya di tugasnya. Nah, itu juga sebenarnya kan alangkah baiknya kalau kita menguasai penggunaan secara manual exposure. Tetapi ketika kita ingin bekerja dengan cepat, mengejar momen atau mengejar typing yang cepat untuk mengambil gambar, itu mode auto itu sangat berguna juga. Ya, sangat berguna. Karena kalau auto misalnya, ya, kalau dia mendeteksi di tempat tersebut kekurangan cahaya, flash internal, ya, built-in flash-nya akan naik dengan sendirinya.
contoh pada foto ini hanya foto dokumentasi pada saat ada acara ya. Nah, saya menggunakan mode auto dan kamera flashnya naik sendiri. Ya, kalau manual exposure sebenarnya bisa kita setting secara manual, mengangkat dengan otomatis flashnya. Nah, kalau di kamera-kamera yang APS-C yang standar itu dilengkapi dengan flash internal. Nah, tetapi sebenarnya di kamera-kamera yang profesional ya kayak Sony A7 itu kadang sudah tidak ada lagi fitur flash internal. Ya, mereka lebih mengarahkan kita untuk membeli secara terpisah flash eksternal yang dipasang di atas hotsu dari kamera, dudukan di atas kamera. Ya, jadi secara teknis memang pentingnya kalian sudah lakukan latihan untuk mengambil gambar dari berbagai mode, dari auto, program, portrait, landscape, ya, makro dan semacamnya itu yang bisa kita gunakan secara cepat ketika kita butuhkan. Nah, tetapi memang tadi lebih saran sih harus menguasai basicnya dulu. Manual exposure itu kita harus kuasai, tetapi untuk kepentingan yang instan dan cepat kita harus mengambil momen itu kita menggunakan mode auto di situ ya. Ya, kemudian ini secara teknis bagaimana memahami arah pencahayaan yang baik. Ya, untuk memahami arah pencahayaan yang baik itu kita bisa menerapkan istilahnya ada available light dan artificial light. Ya, ini contoh ya. Ini di dalam ruangan, tetapi cahaya masih bisa melimpah dengan adanya window light, ada cahaya dari jendela yang menambah pencahayaan di dalam ruangan. Nah, beda sih sebenarnya kalau ruangan yang full tertutup dan memang kekurangan cahaya di situ memang dibutuhkan pencahayaan tambahan atau dari kameranya. Kalau kameranya misalnya dia menggunakan lensa kit, lensa standar, tentu masih agak gelap dengan kompensasi kita menaikkan ISO yang tinggi. Tetapi ketika kita menggunakan lensa fix, itu bukannya lebih besar, hasilnya lebih bisa mendapatkan efek bokeh ya di sebagai background. Backgroundnya lebih bokeh dengan membuka bukaan terbesar di F-nya berapa ya, misalnya saya pikir F18, nah itu yang kebukaan terbesar itu yang menjadi menambah pencahayaan dari kemampuan menangkap cahaya dari kamera. Nah, kalau yang foto di dalam ini di dalam kelas itu ada cahaya dari jendela yang membantu pencahayaan para pemotretan. Nah, di sini perpaduannya sebenarnya kalau istilah available light itu cahaya alami, cahaya yang ada. Kalau artificial light itu cahaya buatan ya seperti lampu ruangan. Kalau available light itu cuma satu, yaitu cahaya dari matahari, cahaya langsung dari Tuhan yang diberikan kepada kita pencahayaan. Nah, di situ yang ya cahaya seperti itu ya banyak sekali gunanya. Selain untuk membantu fotografer memotret, cahaya dari matahari ya membantu menjemur pakaian, menjemur ikan dan semacamnya ya. Nah, kemudian artificial light itu cahaya buatan. Jadi segala macam cahaya yang dihasilkan oleh selain matahari itu artificial light. Ya, kemudian ini secara lebih spesifik, misalnya kita mendapatkan cahaya dari balik jendela, itu bisa kita manfaatkan untuk memotret. Ini kan ada jam-jam tertentu, tergantung bagaimana posisi matahari. Nah, ada alat yang tidak menghasilkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya. Kalau cahaya 100% yang sangat keras, itu menggunakan cermin. Cermin itu 100%. Nah, tetapi ketika menggunakan reflektor atau pemantul, itu reflektor bisa membantu mengisi wajah pencahayaan dari model. Misalnya kan ketika siang hari yang terik, itu matahari berada di atas kepala. Tetapi ketika untuk membantu pencahayaan mengisi wajah pada model, itu dibantu dengan adanya reflektor untuk memantulkan mengisi dengan halus wajah. Fill light. Nah, kalau di fotografi itu ada 3 macam, ada fill light, key light, dan backlight. Itu yang standar, cahaya belakang, cahaya utama, cahaya mengisi wajah, dan tadi backlight, key light, dan fill light. Ya. Kemudian di sini ini menggunakan reflektor. Nah, ini bisa sebenarnya kita miliki juga, gampang sekarang, gampang pesan-pesan online banyak tersedia.
Ya, kurang lebih ada yang di bawah 100.000, ada yang lebih 100.000. Nah, bisa juga sebenarnya membuat reflektor sendiri, beli styrofoam, kemudian beli aluminium foil yang dikus-kus sedikit, kemudian ditempelkan. Ya, itu juga bisa menjadi reflektor. Nah, kalau untuk secara estetis ya tentu pencahayaan yang ada misalnya dari cahaya yang terobosan dari jendela itu menambah artistiknya, estetisnya foto yang kita buat. Kemudian secara teknis ya ada pencahayaan tambahan ini artificial light yaitu bisa dari kameranya, bisa dari lampu sendiri, bisa dari handphone juga sudah ada lampunya, lampu bawaan. Nah, itu yang dipahami sebagai artificial light yaitu cahaya buatan. Segala macam cahaya selain cahaya matahari itu adalah matahari, bulan juga malam ya. Ada cahaya bulan misalnya itu cahaya alam. Ya, kalau di artificial light cahaya buatan. Kemudian ya yang ini yang penting dalam memotret juga ya terutama di dalam ruangan itu kita harus fokus ya bagaimana secara teknis bisa fokus. Nah, kalau sekarang juga ada beberapa kamera yang bisa dengan cepat mendeteksi mata. Jadi dari mata itu kalau kita memotret yang paling penting fokus itu adalah mata. Mata adalah titik fokus yang paling utama yang harus disasar pada saat memotret. Nah, kalau matanya tidak fokus, misalnya fokusnya lebih ke apa yang dipegang, misalnya kardus susunya yang dipegang, malah wajahnya blur, nah itu kurang berhasil dalam pengambilan gambarnya. Kecuali dalam bentuk dokumentasi memang fokus sengaja difokuskan pada kemasan tertentu, tetapi ada foto lain yang menjelaskan kalau fokus yang keseluruhan bukan hanya fokus pada produk tersebut ya. Seperti itu bagaimana fokus. Ini penting sekali fokus ini karena kadang-kadang kita sulit untuk mengambil momen dengan cepat, mengulangi momen tersebut kembali apalagi ketika itu berlangsung sangat cepat, orang-orang penting ya bukan yang bisa diatur kembali ya, itu kita kehilangan fokus. Nah, kalau kita menggunakan kamera itu dengan mengatur bukaan apa namanya untuk membantu pencahayaan kadang-kadang kita memang pakai bukaan yang terbesar. Kalau lensa kit itu 3,5, kalau lensa fix itu bisa bukaan terbesar sampai 1,4, 1,8, 1,1 dan seterusnya. Nah, di sini fokus itu penting untuk menunjang keberhasilan foto yang kita buat. Jadi terutama ingat fokusnya pada mata. Nah, kamera-kamera terbaru sekarang sudah ada fokus yang fokus eye ya, akan otomatis memfokuskan pada mata dan dia kadang juga bisa tracking, bisa mengikuti ketika objeknya atau modelnya bergerak, tetap fokus akan mengikuti terus-menerus ke situ. Ya, kemudian bagaimana cara mendokumentasikannya? Lanjut lagi secara estetis, ini memahami komposisi. Nah, pada minggu sebelumnya itu sudah 2 pertemuan ya, ada komposisi bagian pertama, komposisi bagian kedua. Nah, di situ yang menjadi latihan kita ya. Kemarin saya arahkan untuk mengambil gambar di pasar memang ya. Ada beberapa yang bertanya memang apakah harus di pasar ya. Saya bilang harus di pasar karena angkatan-angkatan sebelumnya pernah kita arahkan memotret di kandang kambing, yang memotret hewan, memotret kucing, memotret ayam, fokusnya ke ayam saja, fokusnya ke kucing saja. Artinya hewan-hewan itu kan yang secara tidak kita akrab ya, artinya dia akan bergerak secara alamiah dan fotografer lah yang harus mampu menyesuaikan framing atau pembingkian gambarnya untuk mengikuti hewan tersebut. Sama halnya sebenarnya dengan anak kecil yang belum bisa diajak komunikasi dengan baik, belum bisa diatur dengan leluasa untuk melakukan pemotretan. Ya, contoh ini anak saya sekarang ini sudah mau masuk SD tahun depan, sudah TK. Ini waktu dia masih umur setahun ya, baru belajar jalan itu masih sulit untuk difoto kecuali kadang-kadang kita mengajak bicara, mengajak ya ini juga pernah menjadi tugas juga temanya untuk pengantar fotografi, temanya memotret anak kecil, memotret kambing, memotret ayam. Ya waktu itu lagi musim-musim mau Idul Kurban juga ya, itu saya arahkan memotret seperti itu. Ada juga pernah saya berikan tema harus memotret di terminal. Ya, terminal. Jadi mereka pergi memotret di atas ojek online. Pernah juga begitu. Jadi mahasiswa memotret
di saat dia naik motor ya ojek online memotret keadaan yang di jalan ya, street fotografi. Itu pernah kami lakukan. Pernah juga temanya mereka harus naik bus, ada bus Maminasata, ya, bus Kota Makassar yang kita berkumpul di Mall Ratu Indah. Kemudian tujuannya di Trans Studio. Jadi selama perjalanan itu memotret. Ya, itu yang pertama menggunakan bus Maminasata Makassar. Pernah juga menggunakan PT-PT. Jadi mahasiswa sarankan untuk memotret di atas PT-PT. Apapun yang dilihat, entah itu orang menyeberang, ada nenek-nenek mungkin menyeberang, atau pengemis di jalan, itu yang kalian foto selama perjalanan. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi sebenarnya latihan untuk bagaimana peka terhadap momen. Sama halnya kalian saya tugaskan untuk memotret di pasar tradisional, itu tantangannya di situ, bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang di pasar. Mungkin sebelumnya kamu belanja dulu, membeli dagangannya, kemudian baru bisa leluasa untuk leluasa untuk memotret. Ya, kadang-kadang dibutuhkan pendekatan khusus untuk bisa memotret dengan baik. Ya, ada pendahuluan dulu kita bicara-bicara dengan penjual di pasar. Ya, jadi semacam itu. Ya, baik. Ini ada beberapa yang bergabung. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu saja sebagai pengisi materi di pertemuan ke-7, akan saya share juga hasil rekamannya. Nah, yang tadi itu makanya yang terakhir saya tegaskan bahwa memang kita setiap angkatan juga kadang-kadang ada ciri khas yang harus di lokasi di mana, tempat memotretnya, seperti apa yang harus difoto, itu sebagai rangkaian dari proses kreatif yang dilakukan dalam mata kuliah pengantar fotografi. Ya. Baik, ada yang di kampus ya? Ada yang di mana kan? Di rumah? Ada, oke. Adakah yang mau bertanya? Mungkin tidak apa-apa biar ada seru juga. Saya tidak absen Ji, cuma bagus juga menjadi terdokumentasikan ya. Jadi siapa yang hadir pasti akan terlihat di sini di hasil rekamannya. Ada yang mau bertanya pengalamannya memotret bagaimana? Ada Amhar, ada Mustika dan Nadira ya, dua orang itu. Ya, saya terima kasih juga karena sudah mau dia. Awalnya tadi saya hanya mau merekam hasil materi ini baru akan saya bagikan. Jadi saya sebenarnya rencana saya mau meminta tanggapan kalian. Mungkin nanti semacam itu saja untuk minggu ini. Mungkin nanti kita akan agendakan untuk hunting lagi, ya, entah hunting di mana, di Potret atau di mana. Tetapi mungkin akan sarankan sebentar hasil dari pertemuan rekaman ini akan dijadikan bahan diskusi ya, nanti kalian bisa merespon di lewat komentar lagi bagaimana pengalaman kalian memotret dokumentasi, mungkin diminta tolongi oleh siapa, itu nanti kalian tuliskan saja di kolom komentar untuk sebagai bahan bacaan atau referensi pengalaman dari teman-teman yang dalam kehidupan sehari-hari ada keluarga atau teman atau siapapun yang kadang membutuhkan bantuan kita untuk memotret. Jadi semacam itu yang akan kita lakukan di pertemuan ini. Mungkin pekan depan saya mengajak hunting lagi, mudah-mudahan ada waktu. Kita bisa kemana, memotret bersama, nanti hasilnya bisa di-share ya. Kalau kita hunting misalnya hunting secara street ya, itu bisa kita lakukan dengan paling bertemu sejenak dulu, kemudian berpencar, silakan pergi masing-masing, ambil gambar secara mandiri, nanti hasilnya baru kita ujikan bersama seperti apa, lihat hasilnya, hasil pemotretannya. Misalnya kita memotret di Potret, seperti itu, bagaimana aktivitas naik turunnya penumpang di kapal atau barang-barang perdagangan ikan, pembelian dan semacamnya, aktivitas mobil-mobil truk yang keluar masuk dari pelabuhan ya, semacam itu.
pernah juga kita beberapa kali hunting juga, pernah ke Layar Putih, pernah ke Lalai, Pulau Lalai, pernah ke Tanjung, pernah ke Benteng Rotterdam, pernah ya kayak gitu sih. Kayaknya pernah ke Malino ya, dengan ada di kampus lain sama aja pernah ke Malino dan semacamnya. Jadi kayak gitu. Ada mau disampaikan yang hadir biar ada juga kelihatan rekamannya? Mungkin Mustika dan Nadira mungkin ada mau dibilang? Saya Pak. Ya, enggak apa-apa sebelum Eh, diakhiri bisa cerita juga. Ada pernah pengalamannya mau pernah nanya Pak. disuruh motret kah sama keluarga, teman, minta tolongi foto? Iya, tapi pakai HP. Ya, enggak apa-apa pakai HP. eh, dan mereka puas jika atau suruh ulang lagi. Kadang-kadang kan banyak Puas itu di Pak kalau kalau pakai HP. Tapi kalau ya. kamera enggak ditahan. Kenapa? Kalau pakai kamera HP puas di Pak. Tapi Ada. kalau kamera jelek kayaknya. Oh, nah itu. Kalau kamera sebenarnya lebih leluasa kita mengaturnya secara manual. Ada hal yang tidak bisa dicapai oleh kamera HP. Tetapi kalau di kamera HP ada fitur Beauty Plus ya yang bisa diaktifkan sampai skala 10. Ya, apalagi kalau Oppo dan Vivo itu ada fiturnya yang langsung kinclong, langsung otomatis menghilangkan yang kusam-kusam di wajah. Ya, memang ada fitur seperti itu. Itu lebih ke foto beauty. Ya, ada sih memang genrenya, genre foto foto fashion yang sifatnya ke beauty atau yang menonjolkan kecantikan, karena di situ untuk promosi produk make up misalnya, produk bedak, ya itu biasa diistilahkan di fotografi fashion sebagai fotografi beauty. Nah, kalau pengalaman sih sebenarnya banyak yang kadang-kadang meminta ulang itu difotokan karena mereka merasa lebih gemuk ya. Apalagi kalau ibu-ibu atau ya tante-tante yang senang foto sosialita begitu, dia agak miring-miring sedikit begini. Nah, aduh, kayaknya mau diulang lagi. Kalau pokoknya fokusnya ke dia, ya. Atau fotonya sudah bagus sebenarnya, yang lain-lain bagus, cuma dia aja yang kurang, jadi minta diulang lagi. Ya, ya baik. Amhar, ada mau dibilang, ada yang mau disampaikan? Mau kan nanya Pak. Ya, oh Mustika. Siapa kan yang mana Mustika, yang mana Diren? Saya Pak, mesti Kak. Ya, Mustika, apa mau dibilang Mustika? Bagaimana caranya atur ISO itu Pak? Karena kan kemarin dari ke pasar itu pas dipotret itu bagus Ji. Sekalinya kayak dilihat hasilnya ada kayak keterangan, ada yang kegelapan begitu. Padahal pas dilihat bagus Ji Pak hasilnya. Pas di kamera. Pas di kamera Pak. Ya, memang sih sebenarnya kamera juga itu perlu dikalibrasi. Artinya layar LCD dari kamera itu kadang tidak berada di posisi netral. Ya, dia tidak berada di posisi netral, dia berada mungkin di +2. Artinya sebenarnya gambarnya itu lebih gelap. Cuma karena brightness-nya ya ke terangnya layar itu LCD diatur lebih terang sehingga sebenarnya tidak matching dengan hasil asli dari foto yang dibuat. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, cuma kalau untuk mengetahui itu sejauh apa kalibrasi dari kamera yang Anda miliki itu harus dibawa ke tempat. Baiknya sih karena ada alatnya untuk mengkalibrasi. Kalau saya sih hanya paling pengetahuan saya sebatas itu, hanya sebagai wawasan. Tapi secara teknis saya kurang tahu juga untuk mengaturnya seperti apa. Kalau kalau ada sih teknis-teknisi kamera mungkin bisa lebih paham tentang ini. Tapi bisa kamu coba ya, bisa eksperimen. Makanya saya bilang yang lalu sebenarnya tidak apa-apa kamu nggak dapat gambar yang gelap, tapi nanti bisa dapat gambar yang bagus. Namanya eksplorasi. Jadi saya tidak menginginkan gambar yang bagus, tetapi proses yang ingin saya lihat. Artinya dari gelap, 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 terang, ya, over. Jadi namanya under, normal, over. Jadi under exposure terlalu gelap, normal, netral ya, artinya sudah pas, pencahayaan yang pas. Kemudian ada over. Nah di situ kita nanti tahu, oh ternyata saya harus melakukan pengaturan yang seperti ini dengan ISO seperti ini baru mendapatkan gambar yang baik.
Misalnya begini ya, saya berada sekarang di dalam ruangan ini, dalam rumah saya, tentu saya tidak menggunakan ISO 100. Kecuali saya berada di lapangan dan terik siang yang cahaya sangat memadai, sangat melimpah, saya gunakan ISO 100. Karena itulah gambar yang paling baik kalau ISO-nya rendah, lebih lebih jernih, lebih apa namanya, tidak ada bintik-bintiknya, karena semakin tinggi ISO-nya kan itu secara elektronik untuk sensor yang bekerja untuk mengangkat gambar. Nah, itu nih bedanya dengan diafragma. Diafragma itu cahaya, banyaknya cahaya masuk dengan bukaannya lensa. Nah, kalau bukaan lensa semakin banyak, semakin besar, pasti cahaya semakin besar. Nah, itu nih orang banyak pakai sebenarnya lensa fix, karena lensa fix itu kalau pemotret kita ambil saya setengah badan seperti ini, itu sudah blur sekali di belakang. Apalagi kalau kamu ambil kayak celah-celah latar pohon ya, seperti di bawah kampus kita, dan memotret dari low angle atau dari biarpun dari depan tapi dengan perspektif ada apa, itu akan menghasilkan bokeh-bokeh gambar yang sangat 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 bagus ya. Nah, tetapi kan sebenarnya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kadang kalau kita memotret landscape, tentu kita tidak pakai lensa fix, lensa wide yang dipakai semuanya tajam. Kalau untuk pemotretan orang, potret, ya itu kita baru pakai. Nah, kalau tadi untuk Mustika tadi, caranya ya coba aja di foto, ya bagaimana hasil asli, kan beda juga itu, kadang kan di print. Beda ketika kamu lihat di komputer, beda lagi kalau di print, tergantung lagi printernya, apakah printernya normal atau bagaimana. Memang ada banyak hal sih sebenarnya. Makanya itu orang-orang desain sebenarnya dia lebih banyak menggunakan CMYK ya, bukan RGB. Karena ada 4 warna yang keluar di situ yang bekerja, bukan hanya RGB, red, green, blue, tapi CMYK. Ya, kayak macam begitu ya. Maksudnya kalau untuk lebih baiknya ya kamu eksplorasi sendiri, lihat lagi kalau begini bagaimana terangnya, apa yang membedakannya. Itu kan tergantung dari kamera masing-masing sebenarnya. Karena setiap kamera kan meskipun merek sama, tergantung lagi setelannya. Kalau setelannya kurang di situ, setelannya maksudnya kurang dimaksimalkan. Nah, itu saya sebenarnya penekanannya di pengantar fotografi adalah proses kalian bisa menguasai kamera digital secara manual, dari ISO-nya, dari diafragma, shutter speed-nya. Dari kemarin juga kita lakukan apa namanya eksplorasi shutter speed, bagaimana kecepatan lambat, bagaimana hasilnya, kecepatan yang tinggi apakah bisa membeku di udara dan semacam itu. Jadi itulah sebenarnya kalau kita sangat menguasai kamera kita, sebenarnya biarpun dengan bawaan kamera bawaan itu lensa kit, tetapi kita mampu memaksimalkan itu ya hasilnya tidak kalah juga. Cuma yang memang kita butuhkan, kita juga butuh lensa fix untuk potret. Kita butuh lensa tele untuk memotret yang jauh dan ketika kita tidak memungkinkan untuk mendekati ya. Nadira tidur ke itu? Oh, enggak. Saya kira seperti dianukan ya, didongengkan. Ya, ya mungkin bolehlah nanti ya kalau kita ada hunting lagi ya. Kalian suka aja kalau anu kan? Kadang-kadang kita atur pertemuan hunting, senang jadi atau bagaimana? Iya, Pak. Nanti boleh kita atur lagi kapan biar bisa kita kasih instruksi mengambil apa dan apa. Apakah kalian kebayang enggak ya, misalnya kayak Sunday morning itu di Car Free Day di Boulevard. Tahu Boulevard? Ada Car Free Day biasa di Sunday morning, kan banyak orang di situ. Iya, Pak, tahu, Pak. Ya, kayak macam begitulah sambil kita memotret apa yang ada di situ. Nah, kalau seperti itu sebenarnya itu tepatnya kita pakai lensa tele. Kalau untuk memotret street seperti itu, karena tidak mungkin kamu mau ambil close up-nya, dekati, bawa lensanya, kamera foto dekat sekali, ayo, satu tabe, satu dua, dekat sekali ke orang itu kan, kecuali kamu kenal, orang kamu kan tidak kenal langsung kamu foto dekat sekali lah, dikeplak lah, ya, ya kecuali sih minta izin dulu atau belanja dulu, beli dulu dagangannya. Saya biasa begitu ya, kadang saya cerita dulu ya. Ya, Ibu sudah lama jualan Bu. Wah, apa yang jual ini? Berapa harganya? Saya beli ya Bu. Nanti spek-spek lagi. Baru bilang, Bu bisa saya foto Ki? Tidak enakan menolak. Karena sudah kita berikan sumbangsi kita dulu, baru kita minta tolong. Orang biasa itu malas Ki. Kalau
tidak ada apa sih yang kamu kasih ke saya, nah, suruh-suruh saya begini langsung mau foto ya kan, ini untuk kepentingan kamu sendiri. Ya, kalau belilah dagangannya toh, ya. Kalau enggak beli satu kantong, dua kantong atau borong semua kan boleh juga. Ya, siapa lagi kayak yang ada Larasati sama apa? Yang on cam Larasati ya. Ya, di mana itu dia? Di daerah mana? Ya ini semacam kelas kecil aja sih, karena saya memang tidak wajibkan digabung. Cuma biar menambah rasa percaya diri saya untuk berbicara. Sebenarnya kalau ada kalian yang melihat, saya bisa lebih bersemangat karena ada yang menonton. Nah, kalau sebentar saya jadikan tugas ke teman-temannya, silakan dituliskan pengalamannya untuk memotret dokumentasi nanti di kolom komentar hasil rekaman ini. Inilah sebenarnya saya anggap sebagai semangat saya juga kalau mengajar, karena saya rekam, karena kapan-kapan kalau kita mau lihat, ada yang bisa kita lihat, ada eviden atau bukti kalau betul-betul melaksanakan, dan itu menjadi kenang-kenangan. Mungkin kalian nanti jadi apa begitu toh, bukan lagi sebagai apa, atau ada di beberapa tahun ke depan ada, wah pernah itu ikut sama saya di kuliah, ada buktinya ini ya kan, bisa dinonton lagi. Apalagi kalau ada pertemuan virtual, bagus kalau kalian juga coba on cam, aktif bertanya, ya itu juga menjadi menjadi membangun kebiasaan, menghabit kalian untuk berbicara di depan forum, ya kayak gitu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin itu saja ya intinya yang saya mau sampaikan. Nanti ini akan saya kirim rekamannya untuk ditanggapi sebagai absensi juga. Dan terutama saya mau dengar ceritanya sih. Pernah diminta tolongin fotografi seperti apa, atau pernah mengecewakan ya. Seperti saya sebenarnya pernah saya mengecewakan orang juga. Dan kadang saya berpikir terus, wah dia seperti apa nih, dia bilang, karena dia tidak sampaikan ke saya kalau sebenarnya fotonya tidak berhasil, tidak fokus dan jelek hasilnya, dan itu ada semua orang, tidak ada fotografer yang lain, hanya kamera itu. Itu saya tidak tahu apa dia bilang, itu bilang ini foto yang ini kenapa tidak kurang bagus caranya. Nah, hanya momen itu saja, itu yang menjadi berkesan ketika momen langka dan tidak diambil dengan baik juga, gagal ambil gambar. Nah, itu akan menjadi penyesalan terus-terus. Nah, kalau kalian menjadi fotografer pengantin, wedding, ya, dan tidak ada yang foto, dan kita memang dibayar untuk itu, dan fotonya jelek, kamu bisa dituntut ganti rugi. Ya, bayangkan kalau keluarganya datang dari Australia, dari Malaysia, dari Kalimantan, dari Sumbu Minasa, dari Maros, ya, sudah berkumpul semua di Makassar, dan fotonya tidak ada yang becus. Dan taunya cuma nanti beberapa hari setelah itu baru dia bilang, Bu, maaf Bu, bolehkah kita tidak usah bayar Bu, tidak usah bayar ke dokumentasinya karena tidak bagus juga. Nah, bukan masalah bayarnya ini, kamu harus ganti rugi. Datangkan semua keluarga saya dari Malaysia, dari Australia, itu kembali kita ulangi. Nah, itu ganti rugi seperti itu. Nah, itu yang saya bilang, berat sekali ketika kalian sudah mencoba untuk bekerja secara profesional. Yang dibilang profesional itu dibayar, kalian dibayar untuk itu dibilang profesional. Kalau tidak dibayar ya kecuali sih kalau bilang minta tolong lu foto, kenapa jelek begini, tidak dibayar kok. Ya bilangnya karena tidak dibayar sih, ya mau bagus ya bayar dong ya, tapi kan sudah dibayar baru jelek juga ya, itu gimana ya. Nah, itu hal-hal fatal sebenarnya yang menarik untuk dijadikan bahan renungan atau latihan ya, seorang fotografer jangan sampai mengecewakan kliennya dan menjadi penyesalan seumur hidup, karena itu akan orang nikah satu kali kayak gitu, baru hasilnya tidak ada yang becus, tidak ada yang fokus, terlalu gelap, terlalu terang, jelek komposisinya, waduh, bagaimana ini? Ya, makanya memang yang menjadi tantangan ya, menjadi juga calon klien ya harus pintar melihat siapa yang mau dipanggil motret. Jangan memanggil yang amatiran, yang belum punya jam terbang, belum punya pengalaman. Nah, hasilnya tentu mengecewakan kalau tidak dilakukan dengan baik. Nah, kayak gitu yang tadi saya bilang, itu contoh kasus yang bisa saja menjadi
bumerang menjadi bagi fotografernya kalau tidak berhasil mengambil gambar dengan baik. Ya, ya mungkin itu sebagai apa namanya inspirasi ya untuk nanti memberikan komentar-komentar Anda, pengalamannya tidak mesti ya yang biasa-biasa ya, mungkin pengalaman yang luar biasa seperti apa ya atau karena bagus sekali hasil fotonya langsung dikasih uang beli kamera. Wah, kamu berbakat kayaknya, bagus sekali hasil foto ini, uang beli kamera sana ini 10 juta. Ya, nanti kamu bisa kembangkan lagi. Wah, terima kasih Om, baik ya. Ya, kalau maunya sih begitu ya. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya untuk materi pertemuan kita yang ketujuh tentang bagaimana memotret persiapan seorang fotografer untuk memotret dokumentasi, terkhusus ke pemotretan yang di indoor. Tadi kalau di indoor itu sebagai kesimpulan menggunakan flash internal, flash bawaan dari kamera, bisa juga menggunakan reflektor, bisa juga menggunakan pencahayaan dari jendela yang ya, kita mengetahui arah cahaya. Ya, jangan melawan cahaya. Kalau melawan cahaya itu menjadi backlight, orangnya gelap, latarnya yang terang. Ya, itu istilahnya backlight. Ya, kecuali kalau mau membuat konsep siluet, ya itu cocoknya begitu. Ya, kita melawan cahaya. Ambil gambar saja dari kita mengambil gambar ke arah pintu itu sudah siluet karena melawan cahaya. Cahaya keras dari kita buka pintu rumah, ya, keras dari orangnya berdiri di depan pintu. Kan orangnya gelap. Kalau orangnya mau terang, pasti lebih terang lagi di belakangnya. Nah, kayak gitu. Kalau kita mau ambil langitnya jelas, nah ya pasti orangnya menjadi gelap karena eksposurnya diatur ke apa namanya fokusnya ke langit yang biru kita mau ambil. Tentu orangnya akan menjadi gelap. Kalau dua-duanya yang kita mau ambil ya butuh pencahayaan tambahan. Bisa pakai flash internal, bisa pakai lampu flash eksternal atau lampu senter atau lampu tambahan lainnya. Ya, baik, itu saja. Terima kasih banyak atas yang bergabung ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih ya. Nanti kapan datang ya, kita akan hunting-hunting lagi kok. Nanti kita atur. Stop.